kami semua agar kami Tuhan dapat Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu. Terima kasih ya Bapa. Kami rindu akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sangat bersyukur. Haleluya. Amin. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas bumi. Mari kita katakan, aku hendak bersyukur padamu Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Dimuliakan atas seluruh bumi. Haleluya. Engkau Allah yang tinggi, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang bermasmur atas bumi, atas dunia ini. Kami memohon padamu atas pengasihan-Mu atas bumi ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat bersyukur. Haleluya. Kami sangat bersyukur Tuhan atas segala kebaikan. Biarlah Engkau mendatangkan berkat daripada-Mu, damai di bumi, damai di surga. Kami sangat bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba.
persilakan pada hambanya. Terima kasih. Salam Bapak Ibu, Jemaat Light of Blessing yang dikasih Tuhan, yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita bisa berjumpa kembali, dan semua ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita bisa dipertemukan walaupun lewat online. Hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi yang gak tahu kita kapan berhenti, tapi saya percaya penyertaan anugerah Tuhan tetap nyata dalam hidup kita. Saya percaya semua masih dalam kontrol Tuhan. Saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ada sesuatu yang luar biasa, ada sesuatu yang Tuhan kerjakan. Mengapa kita harus mengalami ini? Oleh sebab itu kita akan belajar firman Tuhan tentang care, tentang kepedulian, tentang membangun perhatian dan kehangatan dengan saudara seiman, dengan sesama kita. Dan kita menggunakan, dan bagaimana kita menggunakan iman kita bukan hanya untuk kepentingan kita, bukan hanya untuk kebutuhan kita, tetapi kita mempergunakan iman kita untuk membangun orang lain, untuk membangkitkan orang lain, untuk menyemangati orang lain, untuk memulihkan orang lain. Jadi pergunakan iman kita untuk melakukan, bukan untuk kepentingan kita sendiri, bukan untuk pergumulan kita sendiri, tapi untuk kebutuhan pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan Allah, untuk jiwa-jiwa, untuk saudara-saudara seiman, untuk orang-orang, supaya orang itu bisa ketemu Yesus. Dan saya bersyukur bahwa ini kesempatan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana gereja harus menjadi saksi, bagaimana gereja harus menjadi berkat, bagaimana terangnya itu harus nyata, bagaimana orang-orang di luar sana bisa melihat bahwa Allah yang kita sembah itu nyata, bahwa Allah yang kita sembah itu bisa dilihat lewat hidup saudara dan saya. Ini kesempatan gereja untuk jadi teladan. Biarlah orang-orang yang di luar sana bisa melihat bahwa kekristenan itu bukan sebuah liturgi atau syariat keagamaan, tapi kekristenan itu bicara tentang kehidupan ilahi yang terpancar lewat hidup kita. Kehidupan ilahi yang terpancar, yang termanifestasi, yang bisa dilihat dari kehidupan orang-orang yang menyatakan diri bahwa aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Orang di luar sana butuh contoh yang nyata. Care, peduli, perhatian dengan sesama, dengan orang-orang, sesama orang percaya, itu harus menjadi nature kita yang baru. Nature itu adalah sebuah sifat dasar. Contoh ikan, sifat dasarnya di air. Jadi kalau ikan sampai tidak suka air itu sesuatu yang aneh. Demikian juga orang percaya, ketika saudara dan saya mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus, nature ini harus hidup di dalam kita. Nature ini harus dikembangkan. Kepedulian terhadap sesama harus dikembangkan. Sebab suatu saat akan ada orang-orang yang baru, yang mereka dulu bukan orang Kristen, mereka dulu bukan orang percaya, mereka masuk ke gereja. Dan itu menjadi tugas kita untuk kita menyambut mereka sebagai anggota keluarga yang baru. Mereka tidak boleh dibiarkan sendiri. Mereka tidak boleh merasa sendiri. Ada orang-orang yang mereka harus terima dikucilkan, mereka harus diasingkan, dan mereka tidak tahu apa-apa. Dan ketika mereka, orang ini mulai masuk dalam keluarga Allah, kita harus memastikan bahwa mereka tidak sendiri. Mereka harus mengetahui bahwa mereka mempunyai keluarga yang baru. Oleh sebab itu, nature saling membangun, nature kepedulian dan mempergunakan iman kita untuk kebangkitan orang lain itu harus terus dikembangkan. Di samping itu ada orang-orang juga yang mungkin Kristennya sudah lama, tetapi karena satu dan lain hal kita juga sering mendapati orang-orang ini tuh tetap gampang baperan, gampang kecewa, sakit hati. Iman mereka tidak bertumbuh. Ini butuh orang lain, ini butuh mereka yang kuat, ini butuh saudara dan saya yang sehat untuk membangun mereka. Peran kita sebagai keluarga itu penting. Peran kita sebagai dulur-dulur rohani, sebagai orang-orang yang imannya kuat, sebagai orang-orang yang masih sehat, itu berperan penting untuk menjangkau keluarga kita sendiri yang ada di dalam. Gimana caranya? Keluarga kita yang di dalam ini imannya dikuatkan. Mereka bisa pulih lagi, mereka orang-orang ini bisa bangkit lagi. Sebab prinsipnya seperti ini. Apa yang kita lakukan di dalam itu harus bisa jadi contoh buat yang di luar sana.
Gereja harus jadi contoh buat lingkungan, gereja harus jadi contoh buat masyarakat, gereja harus bisa jadi contoh bagaimana kehidupan yang ideal itu seperti apa. Gereja harus menjadi contoh. Amin. Nah, kita akan siapkan, kita akan langsung buka di dalam Markus pasal yang kedua. Dari sini kita akan belajar dengan sekelompok orang yang karena kepeduliannya membuat orang lumpuh jadi sembuh. Karena orang lumpuh ini ketemu dengan Yesus. Amin. Kita buka di dalam Lukas pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan 20. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah. Lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah, "Ya hai saudara, dosamu sudah diampuni." Dari yang kita baca, saya berharap kita bisa menerapkannya dalam hidup bersama. Sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Tuhan. Yang pertama, dalam hidup bersama dibutuhkan apa yang namanya kepedulian. Orang-orang ini, mereka yang sehat, ketika mereka mengetahui temannya yang sakit, lumpuh tidak bisa apa-apa, mereka peduli dengan orang lumpuh ini. Ketika mereka mendengar bahwa Yesus ada di tengah-tengah mereka, Yesus berada di kota itu dan sedang mengajar, mereka mau peduli. Mereka peduli, mereka punya inisiatif untuk membawa rekannya yang lumpuh ini kepada Yesus. Berita tentang Yesus hari-hari ini sudah tersebar kemana-mana. Dan kita harus memiliki rasa kepedulian buat orang-orang di sekitar kita untuk membawa mereka kepada Yesus. Saya mau katakan seperti ini saudara. Hari-hari ini kepedulian sesuatu yang bisa dikatakan langka. Orang lebih banyak mikir dirinya sendiri. Mikir kebutuhannya, pikirkan yang hanya fokus pada dirinya sendiri. Bahkan gak sempat mikir orang lain. Tuhan menghendaki supaya saudara dan saya tetap memiliki kepedulian. Jangan biarkan orang-orang yang lumpuh di sekitar kita itu dibiarkan terlantar tanpa mereka mengenal Tuhan, tanpa mereka tahu siapa Tuhan. Berita tentang Yesus itu sudah tersebar kemana-mana, tapi tetap butuh orang-orang yang peduli untuk mengarahkan orang itu pada Yesus. Apalagi ketika bicara hidup bersama sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan, kita harus peduli dengan saudara-saudara kita. Milikilah sikap seperti ini. Mereka tahu rekannya tidak bisa apa-apa, tapi mereka punya rasa peduli. Yang kedua, ada sebuah tindakan. Peduli saja nggak cukup. Banyak orang peduli, tetapi malas untuk bertindak. Mereka hanya berkata, ayo kita doakan. Tapi untuk apa hanya berdoa tanpa bertindak? Dalam hidup bersama, peduli harus, tapi tindakan juga harus. Dan repotnya dalam gereja Tuhan, kadang yang peduli itu banyak, tapi yang bertindak sedikit. Mereka hanya berdoa, tapi tidak ada tindakannya. Dan lebih parahnya ada banyak penasihat di dalam gereja, tapi yang bertindak sedikit. Makanya kita belajar tentang konsultasi. Tahu saudara artinya konsultasi? Konsultasi itu artinya gini, kon sing ngusul, kon sing ngatasi. Kalau bahasa Indonesianya, kalau Anda punya usulan, kalau Anda punya nasihat, gak hanya sekedar usulan, tapi Anda harus punya solusi. Gimana cara mengatasinya? Contoh nih, ketika saudara lihat di gerejamu, wah AC-nya panas. Mbok ya sudah diganti loh. Kalau sudah mau mengkritik seperti itu, ya harus mulai belajar bertindak. Ayo, gimana kalau saya sendiri tidak punya duit? Ayo kita patungan.
untuk kita beli AC. Nah, itu namanya konsultasi, kon ngusul, kon ngatasi. Ini bertanggung jawab. Tapi sayangnya, saya melihat beberapa orang kadang mereka itu kalau ngeritiknya buanter. Doanya kadang juga kenceng, tapi tindakannya tidak ada. Kepedulian saudara harus disertai dengan tindakan. Karena tanpa tindakan, orang yang lumpuh ini akan tetap lumpuh. Dia tidak bisa datang sendiri ke Yesus. Dia tidak bisa ketemu Yesus. Wong lumpuh. Jadi bertindak itu harus. Peduli saja tidak cukup. Harus bertindak. Peduli, bertindak, dan ada harga yang harus dibayar. Mereka mau bercapek-capek, bersusah-susah buat rekannya yang lumpuh. Saudara, mari kita terus belajar bahwa hidup ini bukan untuk mencari nyaman diri kita sendiri. Asal aku nyaman, asal aku enak, asal aku enjoy, asal aku bahagia. Enggak. Ketika berbicara tentang hidup bersama, supaya kita bisa jadi berkat, supaya terang kita nyata, supaya garam kita bisa dirasakan. Ayo kita harus berani bayar harga, rela bersusah payah buat orang-orang yang tidak bisa apa-apa. Buat mereka yang belum kenal Tuhan, buat mereka yang sakit. Percayalah upah kita besar di surga. Jangan sampai kalau untuk hobi kita rela bersusah payah. Artinya seperti itu. Jangan sampai kalau hanya untuk kesenangan kita mau mati-matian, kita mau habis-habisan. Gak tahu habis berapa demi mancing. Wah, gitu kan. Banyak orang mancing itu luar biasa loh. Berjam-jam mereka rela duduk. Tapi bayangkan kalau hanya untuk berdoa saja, itu enggak sampai 1 jam sudah capek. Enggak tahu alasannya gimana. Ada yang baru berapa menit berdoa aja alasannya kakinya kram, keringgingan dan lain sebagainya. Peduli harus, tapi harus ada tindakan. Dan ketika kita bertindak, harus ada harga. Kita harus mau membayar harga. Ada harga yang harus dibayar dan itu memang gak nyaman. Saya percaya gotong orang sakit itu tidak mudah. Tapi mereka ada beberapa orang, dia tidak gotong sendiri. Dibutuhkan orang-orang yang membayar harga untuk sebuah kesembuhan, untuk sebuah pemulihan, untuk sebuah restorasi. Hari-hari dibutuhkan juga seperti itu. Saudara dan saya memiliki rasa peduli, kemudian ada sebuah tindakan dan ingat harus mau bayar harga. Contoh sederhana, menghadapi masa pandemi ini suka tidak suka lingkaran COVID ini makin mengecil. Artinya tidak nutup kemungkinan ada banyak orang-orang yang di sekitar kita tuh terkena dampaknya. Baik itu sakit dan lain sebagainya. Nah, dan beberapa orang mungkin memutuskan untuk isolasi mandiri. Nah, saya mau katakan ini, ketika ada beberapa orang memutuskan untuk isolasi mandiri, itu peran saudara-saudara, peran kita sebagai saudara seiman harus nyata. Jangan biarkan dia isolasi mandiri, benar-benar sendiri, tidak merasakan sentuhan zaman secara spirit. Kalau ada orang yang isolasi mandiri, ayo saya dorong saudara, tanya kebutuhannya apa. Mau bersusah payah. Tidak tahu kirim makanan, tidak tahu belikan obat-obatan. Buat orang yang isolasi mandiri ini tidak benar-benar merasa sendiri. Mereka masih punya saudara. Sehingga ketika dia merasa punya saudara, imannya dikuatkan, imunnya dinaikkan. Seharusnya ini yang kita lakukan. Kepedulian itu harus disertai dengan aksi. Dan aksi harus kita siapkan sebuah mentalitas. Aku harus mau bayar harga. Belajar untuk kita mau capek buat orang lain. Belajar untuk kita mau capek bukan untuk kesenangan kita. Ketika bicara soal capek-capek, susah payah, ada harga yang harus dibayar. Itu tidak harus dengan orang yang kita cintai. Tetapi kita lakukan itu, ingat. Perbuatan baik kita, Tuhan yang tahu. Sekalipun ketika saudara berbuat baik, saudara tidak dihargai. Saudara sudah berbuat baik tapi tidak dianggap. Saudara masih diremehkan. Tenang aja. Tetaplah berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Karena apa? Apa yang kita tabur, pasti kita tuai. Kalau bukan kita yang nuai, percayalah anakmu akan nuai. Jika itu masanya tiba, kita akan menikmati buah dari apa yang kita tabur.
tetaplah peduli. Aksinya harus ada. Dan mau capek-capek bayar harga. Apalagi ini orang sakit, ini orang lumpuh. Ada banyak orang-orang Kristen di sekitar kita yang sudah mungkin lumpuh puluhan tahun. Imannya lumpuh, mereka sudah benar-benar mati secara rohani. Itu dibutuhkan saudara-saudara untuk peduli dengan orang itu. Tidak semua pekerjaan yang ada keterkaitannya dengan jemaat itu harus dilakukan oleh pendeta, penatua, dan lain sebagainya. Justru keberadaan saudara-saudara harus jadi berkat, harus benar-benar nyata supaya keberadaan Tuhan itu benar-benar real lewat hidup saudara dan saya. Jangannya berdoa, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan orang ini pemulihan. Tapi kadang doanya tidak seperti itu. Tuhan itu kadang mau pakai saudara. Ketika sudah berdoa buat si A, kok lama tidak ke gereja. Si B, kok untuk sekian waktu lamanya tidak kelihatan. Tuhan itu sebenarnya pakai saudara. Tuhan itu mau menghendaki saudara. Ayo saudara-saudaramu itu kunjungi saudara-saudaramu, kuatkan mereka. Nah, Tuhan tuh kadang memakai kita sebagai jawaban doa. Dan untuk mengunjungi, untuk menguatkan mereka, pastilah ada harga yang harus dibayar. Mungkin ketika mengunjungi karena orangnya kepahitan, kita orangnya akhirnya curhat. Kan kita tidak enak juga kadang dengar seperti itu. Tapi kan kita juga gak boleh terpengaruh dengan curhatan orang-orang yang sakit hati, yang untuk sekian waktu lamanya lumpuh dan lain sebagainya, kan tidak mungkin. Nah, itu harga yang harus dibayar. Oke, berikutnya. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu diampuni." Dari sini kita belajar untuk saudara dan saya menggunakan iman kita untuk kebangkitan, untuk kesembuhan orang lain. Belajar gunakan imanmu bukan untuk kebutuhanmu sendiri. Belajar gunakan imanmu bukan untuk kepentingan, keinginan, pergumulanmu sendiri. Tapi gunakan iman saudara untuk pemulihan orang lain. Gunakan iman saudara untuk kebangkitan orang lain. Gunakan iman saudara untuk membangun orang lain. Karena apa? Dalam situasi-situasi tertentu, ketika bicara hidup bersama, Yesus itu melihat iman mereka yang sehat, bukan iman mereka yang sakit. Kalau saudara membaca di Injil, bagaimana Yesus membuat mujizat, cara Yesus buat mujizat itu bisa berbeda dari satu kasus ke kasus lain. Dari satu orang ke orang lain itu bisa berbeda. Ketika Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus kan cuma menjamah matanya dan orang itu sembuh, dan melihat. Tapi ada waktu di mana ketika orang buta itu mau disembuhkan, Yesus harus meludah dulu. Ya ulet-ulet ludahnya itu kemudian ditempelkan. Caranya unik. Satu kasus yang sama, satu persoalan yang sama bisa dengan berbagai cara. Tetapi ketika Yesus menyembuhkan, bikin mujizat, mau membuat mujizat, mau menyembuhkan orang itu, Yesus selalu bertanya. Yesus selalu berkata ini, jadilah sesuai dengan imanmu. Artinya apa? Untuk orang mengalami kesembuhan, dia harus juga punya iman. Iman orang itu dia harus beriman kalau dia mau sembuh. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita baca kisah ini, Yesus tidak melihat imannya orang yang sakit. Tapi yang Yesus lihat adalah iman mereka yang sehat. Iman yang mereka yang sehat itu membuat orang yang sakit ini disembuhkan. Dalam hidup bersama, Tuhan itu kadang melihat mereka yang iman. Tuhan itu kadang melihat iman mereka yang sehat. Saudara dan saya nggak bisa nuntut banyak orang yang sakit, namanya juga orang sakit, lumpuh apalagi. Kita tidak bisa tuntut banyak apa-apa. Apa yang kita lakukan? Kita bawa orang itu ke tangan Tuhan. Kita bawa orang itu ke hadirat Tuhan. Kita bawa orang itu dalam doa. Miliki hati yang terbeban buat orang lain. Bawa orang itu dalam doa. Jadi berdoa bukan hanya untuk kepentingan kita. Bawa hati kita, beban kita untuk mendoakan orang-orang di sekitar kita yang sudah lumpuh.
baik lumpuh jasmani maupun secara rohani. Karena apa? Tuhan kadang tidak memperhitungkan yang namanya orang sakit, orang kepahitan, orang kecewa. Ya tidak punya iman lah. Yang dilihat siapa? Imannya orang yang sehat. Gunakan iman kita untuk membangun orang lain. Gunakan iman kita untuk membangkitkan orang lain. Gunakan iman kita untuk membuat orang lain mengenal Tuhan, kembali kepada Tuhan, pulih hidupnya. Saya beberapa waktu lalu sempat diizinkan Tuhan terkena COVID. Tapi sebelum saya kena, saya berkata sama Tuhan gini, Tuhan, seandainya suatu saat Tuhan izinkan saya sakit, saya kena COVID, saya mau bikin video supaya ketika saya isolasi, video saya ini bisa menginspirasi orang, membangun iman orang lain, memberkati orang lain. Ternyata walaupun Tuhan izinkan kita kena COVID, tapi kita bisa bangkit bersama Tuhan. Tuhan itu nyata, Tuhan sanggup memberikan pemulihan, Tuhan sanggup memberikan kita kekuatan yang baru. Saya sempat ngomong seperti itu, saya berdoa. Ternyata betul, Tuhan izinkan saya kena COVID, dan seperti janji saya, akhirnya saya bikin sebuah video ketika saya kena COVID. Karena selama ini saya mendapati orang-orang percaya yang kena COVID itu kadang rotok gemes. Mereka rasanya tertutup sekali. Mereka menganggap bahwa COVID-19 itu seperti sebuah aib. Sehingga mereka tidak berani terbuka, mereka tidak berani jujur. Sebagai akibatnya ada orang-orang lain yang terkena COVID, mereka tidak bisa ngapa-ngapain karena tidak ada contoh, nggak ada arahan. Ya, kalau sudah buka di media sosial, grup-grup WA, ada banyak sharing gimana caranya menghadapi COVID, caranya isolasi mandiri. Tapi kalau orang sudah kena kan tidak semudah itu. Beda kalau kita kena, kita langsung share, kita ngomong ini yang saya lakukan. 1, 2, 3 poinnya ininya. Terus kita dorong mereka, jangan khawatir, kami sudah mengalaminya. Dan saya bersyukur ketika beberapa jemaat sudah kena, saya bersyukur saya juga kena. Karena apa? Saya bisa dampingi mereka. Saya bisa katakan, ayo kita lewati bersama-sama. Ayo kita hadapi bersama-sama. Ayo kita berjuang bersama-sama. Apa yang saya lakukan? Saya berdoa, Tuhan, saya akan taruh iman saya. Saya buat iman saya untuk membangun orang lain. Dan puji Tuhan, video yang saya bikin walaupun itu singkat itu, beberapa rekan sudah ngomong, terima kasih buat videonya, sangat menguatkan kami. Bahkan ada satu jemaat yang ketika dia harus opname di rumah sakit karena COVID, sementara ventilator di hidungnya seperti ini, sementara ada di hidungnya seperti ini, dia memuji Tuhan. Dan video itu saya share ini loh. Kalau virus ini menyerang, jangan putus asa. Kita lawan bareng-bareng, kita hadapi lawan bareng-bareng. Bersama-sama kita hadapi, pasti kita bisa. Saudara mulai mempergunakan iman yang kau miliki bukan hanya untuk dirimu, tapi iman yang kau miliki, saudara buat untuk membangun iman orang lain. Karena jelas Yesus berkata, Yesus melihat iman mereka dan berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi yang dilihat oleh Tuhan Yesus, iman orang-orang yang waras, orang-orang yang sehat, orang-orang yang tidak sakit. Untuk membangun orang ini, untuk menyembuhkan orang ini. Dalam gereja Tuhan hal ini harus bisa diterapkan. Ketika engkau melihat ada orang-orang yang untuk sekian waktu lamanya dia lumpuh, baik secara jasmani dan maupun rohani. Ayo, saudara ini saudara. Apa itu bahasanya? Kalau memang saudara menganggap gereja ini adalah keluarga, yang sehat-sehat harus peduli. Yang sehat-sehat harus bertindak. Yang sehat-sehat harus berani bayar harga. Yang sehat-sehat harus menggunakan iman mereka untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang lumpuh. Karena Tuhan Yesus melihat iman yang sehat. Saya percaya ketika gereja Tuhan melakukan hal ini, kita bisa jadi contoh di luar sana. Mau orang isolasi di dalam, ayo. Mau orang isolasi mandiri karena COVID ini, ayo. Kita kerjakan bareng-bareng. Kita pikul bersama.
Jangan biarkan orang ini merasa sendiri. Kalau satu keluarga satu hari nyumbang satu makanan. Hari ini keluarga A kasih rawon, besok keluarga B kasih tempe penyet, besok keluarga C kasih sop. Orang ini tidak akan merasa sendiri. Dia akan dibangun imannya. Tuhan berkati.